Shalom, senang bisa berjumpa lagi. Saya yakin saudara-saudara sekalian juga tetap dalam kerinduan, dalam semangat untuk mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, pimpin dan terangi hati kami, beri damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat yang sangat-sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tema kita dari bagian frasa pertama ayat ini, karena begitu besar kasih Allah, itulah temanya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Ia adalah Allah yang maha kasih. Ia adalah Allah yang maha tahu. Ia adalah Allah yang maha hadir. Jadi bicara tentang kemahakuasaan Allah, maha kasih, maha hadir, itu adalah memang sifat ataupun karakter Allah yang sangat mendasar. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Kepeduliannya itu tidak hanya bersifat lokal, tetapi bersifat global. Bahwa dikatakan di sini, dia mengasihi semua orang. Saudara, masih banyak gereja di dunia ini yang hanya memikirkan dirinya, gereja lokalnya, membesarkan sinodenya, tetapi tidak memikirkan apa yang menjadi prioritas utama ketika Tuhan mendirikan gerejanya, lalu Tuhan berkenan atau Tuhan memberikan perintah supaya gereja itu menjalankan amanatnya, memberitakan Injil kepada segala suku bangsa. Inilah sesungguhnya program utama, yaitu pemberitaan Injil, penjangkauan suku-suku bangsa, supaya setiap suku bangsa boleh mendengarkan nama Yesus, mendengarkan berita Injil, kabar sukacita. Saudara, orang Kristen yang memiliki pikiran yang bersifat global terlihat di dalam kehidupannya bahwa dia memiliki kerinduan supaya orang lain bisa diselamatkan. Doanya, kemudian sikap hidupnya, kemudian pemberitaannya diarahkan kepada pemberitaan kabar baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika kita membaca Injil Yohanes, di sana penekanannya tentang bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Mesias yang sudah datang ke dalam dunia. Bukti kasih Allah yang begitu besar. Dan itu juga yang harus dinyatakan oleh murid-murid Yesus. Itu juga yang harus dinyatakan oleh orang-orang percaya tentang kasih Allah yang besar kepada dunia ini. Bahwa Yesus itu adalah perwujudan daripada kasih Allah. Dia rela mati di atas kayu salib, adalah menunjukkan bukti kasihnya kepada manusia berdosa. Jadi saudara, kita yang sudah menikmati keselamatan, sudah menikmati anugerah, bagian kita adalah menjadi alat Tuhan, menjadi kesaksian bagi orang lain yang belum percaya kepada Kristus. Sehingga kita tidak lagi berputar-putar di sekitar kebutuhan kita, di kebutuhan internal gereja, di kebutuhan yang hanya bersifat domestik. Tetapi kita sudah memiliki pola pikir yang diubahkan, bahwa kerinduan Tuhan menjadi kerinduan kita, supaya segenap suku bangsa boleh mendengar kabar baik, mendengar Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Gereja yang hidup adalah gereja yang bersaksi, gereja yang hidup adalah gereja yang bermisi, dan biarlah apa yang menjadi prioritas Tuhan, menjadi fokus Tuhan, juga menjadi prioritas kita, menjadi fokus kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mengalami kasih Tuhan. Amin. Maka sebagai bukti bahwa kita juga mengasihi Tuhan, maka mari kita mengikuti, menuruti apa yang merupakan perintahnya. Mari kita menjadi saksi, menjadi pembawa kabar baik dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian.
Shalom.